Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wisnu Budi dari jurusan Ilmu Perpustakaan 2021. Kali ini saya akan membuat video mengenai sejarah peradaban Islam untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Perpustakaan dan Arsip Digital yang diampu oleh Pak Al-Muhdil Karim SIPM HUM. Jadi pada awalnya peradaban Islam dimulai pada masa Rasulullah SAW, lalu berlanjut ke periode Khulafaur Rasyidin yang dipimpin oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Pada masa periode kepemimpinan Utsman bin Affan rahimahullah radhiyallahu anhu, terjadi perpecahan sehingga menyebabkan terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan, yang dimana setelah itu Ali bin Abi Thalib naik menggantikan kekhalifahan Utsman bin Affan. Pada masa kepemimpinan Ali di masa itu ada seseorang yang berpemahaman Syiah memecah belah sehingga terjadinya perang saudara antara Ali dan Fatimah. Setelah itu runtuhlah kepemimpinan Khulafaur Rasyidin, lalu berpindah kepada kepemimpinan Muawiyah yang dimana yang kita kenal dengan dinasti Umayyah. Pada dinasti Umayyah ini Muawiyah menggantikan Ali bin Abi Thalib yang dimana dia naik menjadi khalifah, diserahkan jabatannya oleh Hasan karena Hasan memiliki alasan tersendiri agar melerai perang yang sudah terjadi sejak zaman Utsman. Setelah itu Muawiyah memimpin selama sekitar 15 khalifah pergantian, maka disebutlah Bani Umayyah. Setelah runtuhnya Bani Umayyah, masuk ke periode Bani Abbasiyah, yang dimana kekhalifahan Abbasiyah adalah kekhalifahan Islam yang berkuasa di Baghdad, ibu kota Irak. Sebelumnya berada di Damaskus. Kekhalifahan ini berkembang pesat dan menjadikan dunia Islam sebagai pusat ilmu pengetahuan dan juga perkembangan teknologi yang sangat-sangat maju pada saat itu. Kekhalifahan ini berkuasa setelah merebut Bani Umayyah dan menundukkan semua wilayah kecil yang dikuasai oleh Bani Umayyah kecuali Andalusia. Bani Abbasiyah ini dirujuk pada keturunan paman Nabi Muhammad SAW yang termuda, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib. Oleh karena itu mereka juga termasuk dalam Bani Hashim. Kekhalifahan ini berkuasa mulai tahun 750 Masehi dan berkembang selama 2 abad, tapi mulai meredup setelah naiknya bangsa Turki yang sebelumnya merupakan bagian dari tentara kekhalifahan Abbasiyah. Kekhalifahan ini dipaksa menyerah karena kekuatan militer yang dimiliki Turki yang sering disebut juga dengan Mamluk. Bani Abbasiyah ini berhasil memegang kekuasaan kekhalifahan kurang lebih selama 3 abad, mengkonsolidasikan kembali kepemimpinan gaya Islam dan menyebutkan ilmu pengetahuan dan perkembangan budaya Timur Tengah. Tapi pada tahun 1940 Masehi, khusus orang-orang non-Arab, khususnya bangsa Turki yang dipimpin oleh Mamluk, mulai mendapatkan pengaruh dan mulai memisahkan diri dari kekhalifahan. Khalifah Abbasiyah merupakan kelanjutan dari kekhalifahan sebelumnya, yaitu Bani Umayyah, yang pendirinya adalah Abdullah
Al-Saffah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas rahimahullah. Pola pemerintahan yang diterapkan oleh Daulah Abbasiyah ini berbeda-beda sesuai dengan perubahan politik, sosial, budaya. Kekuasaannya berlangsung dalam rentang waktu yang panjang dari tahun 1302 Hijriah sampai dengan 656 Hijriah. Pada periode pertama disebut sebagai periode pengaruh Arab dan Persia pertama. Periode kedua disebut periode pengaruh Turki pertama. Lalu periode ketiga masa kekuasaan Dinani Bani Buwaih dalam pemerintahan Khilafah Abbasiyah. Periode ini disebut juga masa pengaruh Persia kedua. Periode keempat masa kekuasaan Daulah Bani Seljuk dalam pemerintahan Khilafah Abbasiyah. Biasanya disebut juga dengan masa pengaruh Turki kedua di bawah kendali Kesultanan Seljuk Raya. Lalu periode kelima masa khalifah bebas dari pengaruh dinasti lain, tetapi kekuasaannya hanya efektif di sekitar kota Baghdad dan diakhiri oleh invasi dari bangsa Mongol. Pada periode pertama, pemerintahan Bani Abbasiyah mencapai masa keemasan secara politis. Para khilafah betul-betul tokoh yang kuat dan merupakan pusat kekuasaan politik dan agama sekaligus. Di sisi lain, kemakmuran rakyat mencapai tingkat tertinggi. Pada periode ini juga berhasil menyiapkan landasan bagi ilmu pengetahuan dalam Islam. Namun, setelah periode ini berakhir, pemerintahan Bani Abbas mulai menurun dalam bidang politik meskipun pengetahuannya terus berkembang. Pada pemerintahan Abu al-Abbas, pendiri dinasti ini sangat singkat, yaitu dari tahun 750 sampai 754 Masehi. Selanjutnya digantikan oleh Abu Ja'far al-Mansur yang dia ini sangat keras menghadapi lawannya terutama Bani Umayyah, Khawarij dan juga Syiah untuk memperkuat kekuasaannya. Pada mulanya ibu kota negara adalah Al-Hashimiyah dekat Kufah, namun untuk lebih memantapkan dan menjaga stabilitas negara yang berdiri, Al-Mansur memindahkan ibu kota negara ke kota yang baru dibangun di Baghdad, dekat bekas ibu kota Persia, Ctesiphon. Dengan demikian, pusat pemerintahan dinasti Abbas berada di tengah-tengah bangsa Persia. Di ibu kota yang baru ini, Al-Mansur melakukan konsolidasi dan penerbitan pemerintahannya, di antara dengan membuat semacam lembaga eksekutif dan juga yudikatif, lalu juga mengangkat wazir atau perdana menteri sebagai koordinator dari kementerian yang ada. Dia juga membentuk lembaga protokol negara, sekretaris negara, dan kepolisian negara di samping membenahi angkatan bersenjatanya. Lalu dia menunjuk Muhammad bin Abdurrahman sebagai hakim pada lembaga kehakiman negara. Lalu pada Khalifah Al-Mansur, dia ini berusaha menaklukkan kembali daerah-daerah yang sebelumnya membebaskan diri dari pemerintahan pusat dan menetapkan keamanan di daerah perbatasan. Di antara usaha-usaha tersebut, merebut benteng-benteng yang ada di Asia, kota Malaysia, lalu ada di Kapadokia dan Sisilia pada tahun 756 sampai 758 Masehi. Dasar-dasar pemerintahan Daulah Abbasiyah diletakkan dan dibangun oleh Abu al-Abbas As-Saffah dan Al-Mansur, maka puncak kemasan dari dinasti ini berada pada 7 khalifah sesudahnya, yaitu Al-Mahdi, Al-Hadi, Harun ar-Rasyid, Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, dan Al-Wasik, serta Al-Mutawakkil. Nah, pada kepemimpinan Harun ar-Rasyid, yang dimana pada saat itu dibuatlah Baitul Hikmah, yang merupakan tempat semua khazanah ilmu berada di situ, atau kita sebut juga perpustakaannya, perpustakaan yang sangat besar, sehingga pada zaman Al-Ma'mun muncullah banyak sekali tokoh-tokoh cendekiawan Muslim seperti Jabir Ibnu Hayyan, the father of chemistry atau bapak alkimia. Beliau merupakan
cendekiawan yang berada pada bidang kimia. Beliau pernah menulis buku berjudul Alkimia yang kemudian dijadikan rujukan dalam perkembangan ilmu kimia hingga saat ini. Ada juga Al-Khwarizmi, yaitu ilmuwan muslim atau cendekiawan muslim yang berjasa pada bidang matematika, yang hingga saat ini kita kenal dengan angka 1, 2, sampai 10, itu merupakan penemuan dari Al-Khwarizmi. Beliau ini disebut juga Bapak Al-Jabar. Lalu juga ada Ibnu Sina, di Eropa lebih dikenal dengan Avicenna, yaitu Bapak Kedokteran, karena beliau merupakan orang pertama yang melakukan bedah pada masa itu. Lalu ada juga Jamshid Ghiasuddin Al-Kashi, beliau merupakan ilmuwan Muslim Abbasiyah pertama di bidang matematika sekaligus astronomi. Lalu juga ada Al-Farabi, salah satu cendekiawan Muslim yang merupakan filsuf Muslim pertama yang menyelaraskan Islam dengan filsafat Yunani. Pada masa Harun ar-Rasyid dan Al-Ma'mun itu banyak sekali perkembangan teknologi dan juga munculnya cendekiawan dalam bidang-bidangnya, sehingga membuat teknologi pada saat itu begitu maju dan pesat, sehingga bisa dibilang pada saat itulah masa keemasan Islam sedang naik-naiknya. Lalu pada masa Al-Mahdi, perekonomian mulai meningkat dengan peningkatan di sektor pertanian melalui irigasi dan peningkatan hasil pertambangan seperti perak, emas, tembaga, dan besi. Popularitas Daulah Abbasiyah mencapai puncaknya di zaman Khalifah Harun al-Rasyid dan Al-Ma'mun yang tadi. Kekayaan negara banyak dimanfaatkan Harun al-Rasyid untuk keperluan sosial dan mendirikan rumah sakit. Pada masanya sudah terdapat paling tidak sekitar 800 dokter atau tabib. Di samping itu juga pemain-pemain umum sudah dibangun, kesejahteraan lokal, sosial, kesehatan, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan, serta kesusastraan pada zaman kemasannya itulah, sehingga disebut sebagai masa kemasan Islam. Faktor yang menyebabkan keruntuhan Bani Abbasiyah ini karena melemahnya politik pada saat itu, yang dimana setelah kepemimpinan Harun al-Rasyid dan Al-Ma'mun, yaitu di kepemimpinan Al-Mu'tasim. Hal ini sebenarnya juga terjadi pada pemerintahan Islam sebelumnya, tetapi apa yang terjadi pada pemerintahan ini berbeda dengan yang terjadi pada sebelum-sebelumnya. Pada masa pemerintahan Bani Abbas, perebutan kekuasaan sering terjadi, terutama di awal berdirinya. Akan tetapi pada masa-masa berikutnya terlihat seperti pada periode kedua dan seterusnya, meskipun khalifah tidak berdaya, tidak ada usaha untuk merebut jabatan khilafah dari tangan Bani Abbas. Yang ada hanyalah usaha merebut kekuasaannya dengan membiarkan jabatan khilafah tetap dipegang oleh Bani Abbas. Tentara Turki pada saat itu berhasil merebut kekuasaan. Di tangan mereka, khilafah hanyalah bagaikan boneka yang tak bisa berbuat apa-apa. Bahkan mereka yang memilih dan menjatuhkan khilafah sesuai dengan keinginan politik mereka. Setelah kekuasaan berada di tangan orang-orang Turki pada periode kedua dan pada periode ketiga, Daulah Abbasiyah berada di bawah pengaruh kekuasaan Bani Buwayyah yang berpemahaman Syiah. Faktor-faktor yang menyebabkan kemunduran Daulah Abbasiyah pada masa ini, sehingga banyak daerah memerdekakan diri atau melepaskan diri dari kekuasaan Bani Abbasiyah. Faktor-faktornya itu, pertama, karena terlalu luasnya wilayah kekuasaan dari Bani Abbasiyah sehingga sulit komunikasi dari pusat ke daerah dilakukan secara bersamaan. Tingkat saling percaya sehingga menurun, dan para penguasa pemerintah itu di kalangan masyarakat kecil itu sangat tidak dipercaya. Lalu yang kedua, profesionalisasi angkatan bersenjata membuat ketergantungan khilafah kepada mereka sangat tinggi. Yang ketiga, keuangan negara sangat sulit karena biaya yang dikeluarkan untuk tentara sangat besar.
Yang keempat, posisi-posisi penting negara dipercayakan kepada ahli bid'ah, khususnya Perdana Menteri yang penasihat dan penasehat yang diserahkan oleh penganut Syiah. Lalu yang kelima, penyakit wahan atau cinta dunia dan takut mati yang menguasai para pengusaha dan jajarannya. Kemerosotan ekonomi pada Khilafah Ibn Abbasiyah juga mengalami kemunduran secara bersamaan dengan bidang politik. Pada periode pertama, pemerintahan Bani Abbas merupakan pemerintahan yang kaya dan yang masuk lebih besar dari yang keluar, sehingga Baitul Mal penuh dengan harta. Pertambahan dana yang besar diperoleh antara lain dari al-kharaj, semacam pajak hasil bumi. Namun setelahnya ekonomi mengalami kemerosotan atau kemunduran. Pendapatan negara menurun sementara pengeluaran meningkat lebih besar. Menurunnya pendapatan negara itu disebabkan oleh makin menyempitnya wilayah kekuasaan, karena banyak sekali wilayah kekuasaan yang melepaskan diri atau memerdekakan diri. Terus juga munculnya aliran-aliran sesat dan fanatisme yang membuat kemunduran Bani Abbasiyah. Lalu juga ada ancaman dari luar. Kalau yang tadi itu ancaman internalnya. Ancaman dari luar ini seperti yang kita tahu tentang Perang Salib atau serangan tentara Mongol ke wilayah Bani Abbasiyah, sebagaimana telah disebutkan oleh orang-orang Kristen Eropa, terpanggil untuk berperang setelah Paus Urbanus II mengeluarkan fatwanya. Perang Salib itu juga membakar semangat perlawanan orang Kristen yang berada di wilayah kekuasaan Islam. Serangan bangsa Mongol, tentara Mongol yang berkekuatan sekitar 200.000 orang tiba di salah satu pintu Baghdad pada masa kepemimpinan Khalifah Al-Musta'sim, penguasa terakhir dari Bani Abbas di Baghdad. Pada saat yang kritis, wazir atau Perdana Menteri Khilafah Abbasiyah, Ibnu Al-Qami, yang berpemahaman Syiah, mengambil kesempatan dengan menipu Khalifah. Ia mengatakan kepada Khalifah bahwa jika Khalifah bertemu dengan Hulanggu Khan selaku pemimpin dari tentara Mongol, lalu mengawinkan anak perempuannya dengan Abu Bakar bin Mu'tasim, maka Hulanggu Khan akan melakukan gencatan senjata dan perdamaian akan muncul. Namun ternyata itu adalah dusta atau kebohongan yang dibuat oleh Ibnu Al-Qami, sehingga Khalifah terbunuh pada saat menghampiri Hulaghu Khan. Pada saat itulah kemunduran Bani Abbasiyah mulai jatuh dan runtuh, sehingga nanti masuk ke Bani Utsmani yang dimana merebut kembali kota Baghdad. Pada masa kemasan Bani Abbasiyah lah teknologi dan juga perkembangan ilmu sangat pesat, sehingga pada saat itu banyak sekali cendekiawan yang menciptakan berbagai penemuan dan juga teori pada bidangnya masing-masing. Sekian dari saya mengenai perkembangan teknologi sejarah peradaban Islam yang terjadi di khususnya Bani Abbasiyah. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian sejarah perkembangan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.